Saya dulu mungkin begitu, tapi setelah kita mengenal Tuhan, setelah melepaskan ketergantungan kepada dunia, baru Bapak Ibu bisa merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Nikmatin, coba melepaskan diri, latihan. Karena nanti ada saatnya apa? Kita didadak. Setelah kita didadak, kita nggak sanggup, akhirnya kita ingin ikut. Sama seperti Petrus, jangan seperti Petrus. Ketika dia didadak, ketika masih itu, Tuhan aku begini. Akhirnya apa? Karena dia hanya mengandalkan kekuatan perbuatan dia. Maka ketika dia gagal, dia kecewa, dia keluar dari murid Yesus. Dan dia kembali kepada pekerjaannya. Karena dia mengandalkan kekuatan dia. Tuhan maunya kita apa? Kita andalkan Tuhan, kita diam, stand still, berdiri tegak, berdiri tetap. Tidak takut, tidak gentar, tidak gelisah. Itu kuncinya. Kalau kita bisa begitu, usahakan, bukan usaha kerjanya, usahakan itu. Tuhan akan berikan kita hidangan di hadapan musuh-musuh kita. Kalau Tuhan yang memberikan, amin. Kalau Tuhan yang memberikan, kalau kita tunggu masalah selesai baru kita bisa rest, bisa makan. Tapi kalau bersama Tuhan, Tuhan mau mempermalukan musuh kita. Kita disuruh makan, kamu duduk, aku yang berperang buat kamu. Amin, haleluya. Itu Tuhan. Saya membagikan, saya ingin Bapak Ibu ambil energi yang Tuhan berikan kepada saya. Nah ini kita sekarang. Kok lama ya? Nah ini yang tadi kita dijerat oleh dunia, terus, nah ini kita sekarang hanya gara-gara televisi, ya, hanya gara-gara media sosial. Ini kita sekarang, semua karakter kita dibentuk oleh ini. Dan di belakangnya ada aktor. Aktornya sudah bawa uang. Mereka yang mengendalikan kita terima uang. Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Berarti ada perbuatan jahat. Oh, ini bukan fitnah. Ini cuman, tapi ini yang terjadi kok. Tuh. Otak kita dicuci sama televisi. Sadar nggak? Ini otak kita. Lanjut. Waktu kita habis sama Facebook, habis sama media sosial. Berikutnya. Ini otak kita semua penuh sama. Nggak, ini bukan gambaran Allah. Yang saya tunjukkan ini bukan gambaran Allah. Tapi iblis mau menggiring kita untuk masuk ke dalam gambarannya mereka. Lanjut. Nah ini orang mati. Begitu dia ini mati dia. Ini yang terjadi. Waktu masih ada ininya aman dia. Oh, halo pendeta gitu kan. Halo gitu kan. Kagak berani. Begitu diambil itunya, gak boleh kan. Ada sekarang gak boleh masuk di bawah kan. Itu. Kenapa? Ini sudah menjadi apa? Belahan jiwa. Loh, bener gak? Loh, istri tertinggal ini biarin kok. Handphone ketinggalan. Balik pulang. Ayo, jujur nih. Nah, itu menunjukkan bahwa ini ada rohnya. Ini adalah belahan jiwa. Dan faktanya ketika kita, jadi gini, iblis itu maunya kita dibikin sendiri, kita takutan. Tuhan maunya kita charity, kita love in action. Makanya kalau ada orang sakit, jangan ke rumah sakit deh. Karena bukan tempat lagi untuk kita mengimplementasikan kasih Tuhan. Yang ada harusnya apa? Tenang ya. Kamu mau apa, makanan apa? Kita doain. Dampingi terus. Tuhan maunya kita bersama-sama, dampingi terus, beri kekuatan. Jangan biarkan sendiri. Dampingi terus. Dalam nama Yesus. Suruh dia sebutkan darah Yesus, 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 darah Yesus.
lupa sama penyakitnya. Selesai saat itu. Tapi kalau dia sendiri, dia masuk ke dalam alam imajinasi yang membuat dia semakin masuk ke dalam frekuensinya iblis. Ini penting loh, beneran. Jangan main-main. Begitu, loh, orang sendiri aja di hotel 5 bintang 5, ya bintang 5, sendiri mewah, stres. Dan stres itu adalah awal dari kematian. Ada TV, ada apa, ada makanan. Dia merasa hidup tidak berarti. Lalu hidup gue mau ngapain? Hanya karena ada, orang itu bisa punya uang. Bagi yang tidak. Nah itu. Nah kalau sudah masuk menjadi sendiri, udah. Tinggal sekian persen. Itu pun kalau betul-betul dia sanggup untuk mengatasi keadaan yang di luar pengetahuannya dia. Susah saya ngomong. Karena ada hal-hal yang di luar pengetahuan. Taunya di sana sehat. Tapi imajinasi itu yang berbahaya sekali. Makanya kalau kita berimajinasi, ada Tuhan, ada Tuhan. Saya kasih tahu ya, di sini kita ada Tuhan. Ada malaikat yang menjaga kita. Kita nggak sendiri. Makanya Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kau menjadi yatim piatu. Ketika Yesus naik ke surga, aku akan memberikan engkau penolong yang lain. Nah penolong itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita ekspresikan keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dengan kehidupan kita, dengan kata-kata kita, dengan sorot mata kita, dengan segala macam apa yang kita lakukan untuk menggambarkan kita adalah medianya Tuhan. Bukan media ini, bukan ini nih, bukan. Ini media dipakai oleh iblis. Media Tuhan di kita. Dengan aku menyentuh jubahnya saja, sembuh. Itu seperti itu. Jadi betapa kita punya vibrasi itu bisa membuat orang ketular. Jadi lewat aja anginnya tuh langsung orang sembuh. Lewat aja gini orang, kenapa ya kalau sama bapak itu deket, gue jadi strong. Itu namanya roh. Roh ini membuat kita kuat. Amin. Membuat kita penuh kasih. Tidak mementingkan diri sendiri. Membuat kita apa? Sanggup untuk tetap taat. Setia sampai akhir. Sampai garis. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita naik gunung, jatuh nggak apa-apa. Tetapi fokus untuk apa? Untuk menuju garis finish. Banyak sekarang belum sampai garis finish, udah jatuh karena apa? Kalah dengan intimidasi iblis. Malah banyak yang mengajak untuk ikut sama-sama dengan dia yang sudah salah. Siapapun orangnya, jangan pernah bawa anak-anak Tuhan masuk ke dalam neraka dengan cara pikiranmu yang keliru. Siapapun orangnya di sini, siapapun orang yang ada di Indonesia, jangan coba-coba Anda berhadapan dengan Tuhan nanti.